Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan mengenai analisa stabilitas sebuah sistem kendali. Kali ini kita akan belajar mengenai analisa pada respon frekuensi atau frekuensi respons. Jadi respon sebuah sistem kendali terhadap input sinusoidal itu disebut sebagai frekuensi respon. Jika pada transient respon kita melihat respon sistem pada sebuah input fungsi seperti step atau rem atau fungsi apapun, namun tidak memiliki periode. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lihat respon sistem terhadap input yang memiliki periode seperti input sinusoidal. Jadi naik turun seperti itu. Informasi mengenai frekuensi respon dari sebuah sistem dapat kita peroleh dari pole dan zeronya. Jadi mirip seperti yang transient respon. Jadi kalau transient respon kita ngelihat pole dan zeronya, kalau pole-nya ada segini, di root locus daerahnya di mana, zeronya juga ada di mana di root locus, kita bisa petakan root locusnya, lalu kita bisa tentukan stabilitasnya gitu ya. Nah ini kita lihat sekilas, misalkan fungsi Y per U sama dengan GS ini. Jadi kita punya fungsi alihnya GS ya. Nah, ketika inputnya itu adalah sinusoidal, misalkan di sini A sin omega 0 T, lalu kita laplaskan, itu menjadi A omega 0 per S kuadrat tambah omega 0 kuadrat. Maka pada kondisi awal outputnya adalah GS dikali US, di mana US-nya tadi A omega 0 per S kuadrat plus omega 0 kuadrat. Nah ini sekilas terlihat ya, kalau ini nanti akan muncul sebuah akar gitu, makanya dari pol yang ada omeganya ini kita bisa memahami bagaimana respon sistem kendali kita terhadap input ini. Jadi coba kita asumsikan semua pol GS adalah berbeda. Jadi GS adalah sebuah fungsi alih, terus dia punya banyak pol yang berbeda gitu ya. Lalu kita jabarkan. Di sini ada alfa 1, alfa 2, dan seterusnya sampai alfa n. Lalu kita punya pol 1, pol 2, dan seterusnya ya. Lalu sekarang kita punya varian baru di sini. Ini akibat dari inputnya ya. S plus J omega 0 dan S minus J omega 0. Karena ini bentuknya penjumlahan semua, nanti bisa kita inverse Laplace. Kita Laplace inverskan menjadi fungsi waktu kembali. Sini kelihatan nih, kalau yang bagian tanpa sinnya gitu ya, itu transient responnya. Jadi bagaimana dia akan menjadi convergent gitu. Lalu ketika steady state, dia akan tetap berosilasi karena ada fungsi sinus ini. Jadi yang bagian sinusnya itu kita sebut sebagai steady state response. Untuk yang bentuknya eksponensial ini itu disebut transient response. Jadi ilustrasinya ada pada gambar ini ya. Kita bisa lihat titik tengah dari fungsi sinusoidal ini tuh menurun menuju 0 gitu ya. Walaupun ketika kita ngeliat grafiknya sendiri dia naik turun masih berosilasi, tapi titik tengahnya itu menurun menuju suatu nilai. Jadi dia convergent gitu ya, convergent tapi masih berosilasi. Seperti itu. Nah, komponen di sini itu ada yang namanya fase juga ya. Dalam sinusnya ini frekuensinya dia memang, lalu ada fasenya. Nah, fasenya ini apa gitu? Fasenya adalah imajinernya alfa 0 dibagi realnya alfa 0. Alfa 0 ini adalah konstanta dari ini ya, inputnya ya. Seperti itu. Nah, misalkan sekarang kita punya fungsi alih dan polnya itu ada di J omega 0. Nanti untuk GS-nya gitu ya. Jadi GS ketika S-nya itu J omega 0. Nah, si J omega 0 ini tentunya dia akan punya magnitude. Lalu juga dia punya fase. Karena kalau J omega 0 ini bentuknya dia itu akan menjadi cos plus sin gitu ya. Jadi bentuk polar, setelah jadi bentuk polar kita bisa jabarkan kita ubah ke eksponensial, dari eksponensial bisa menjadi real dan imajiner ya. Kita bisa lihat kembali lagi ke pelajaran matematika teknik mengenai bilangan kompleks. Namun di sini yang ingin dijelaskan adalah
si fungsi alih itu nanti akan memiliki magnitude dan juga memiliki fase. Kalau magnitude itu berarti realnya fungsi alih, ditambah imajiner fungsi alih dipadatkan masing-masing lalu diakarkan, maka fase adalah tan inverse dari imajiner dibagi realnya fungsi alih J omega. Nah, fungsi alihnya itu punya magnitude M dan fase phi. Namun inputnya itu punya magnitude sebesar alfa, bukan alfa ya, A besar di sini, diberi notasi A besar, dan fase awalnya dia adalah 0. Jadi inputnya mulai dari 0 ya. Nah, maka kalau kita teruskan untuk mencari Y-nya, diberikan G-nya itu pada pol yang sama dengan inputnya gitu ya. Jadi Y J omega 0 sama dengan G J omega 0 dikali U J omega 0. Nah, ini kan sudah tinggal dikali saja berarti ya. Jadi kalau magnitudenya tinggal dikali, fasenya dijumlahkan. Magnitudenya di sini A kali M, A dikali M, lalu fasenya adalah 0 tambah phi. Jadi kalau kita return kembali ke fungsi waktu, YT sama dengan AM sin omega T plus phi. Nah, ini artinya apa gitu ya? Artinya si output ini akan tergantung dengan fungsi alihnya pada frekuensi yang sama dengan inputnya gitu kan. Jadi kita bisa pelajari dari sana. Sebuah sistem yang linear time invariant dengan fungsi alih GS jika diberikan input sinusoidal dengan amplitude unit dan frekuensi omega 0. Dia akan mengikuti respon sampai mencapai steady state, kayak yang contoh gambar tadi, dan menghasilkan output sinusoidal. Nah, ini yang penting ya. Outputnya itu dengan magnitude M dan fase phi. Dan ini merupakan fungsi omega 0 ya, pada frekuensi omega 0. Pada frekuensi omega 0 ini, jadi perlu diingat juga, omega 0 ini berasal dari input tadi ya. Omega 0-nya ada di input sini, J omega 0 ini. Magnitude M diberikan oleh magnitudenya G J omega dan fase diberikan oleh fasenya G J omega. Lalu di mana magnitude dan sudut dari kuantitas dievaluasi dengan S berada di sepanjang imaginary axis. Jadi kita tahu kalau bentuk kompleks itu S sama dengan minus pi plus minus J omega gitu ya. Nah, untuk yang ini kita khusus di sepanjang imaginary axis, jadi hanya J omega. Tergantung omeganya nanti berapa. Frekuensi respon dari sebuah sistem terdiri dari fungsi frekuensi, dari magnitudenya dan juga fasenya. Dan magnitud dan fase ini menjelaskan bagaimana sistem akan merespon terhadap input sinusoidal pada frekuensi apapun. Nah, maka analisa respon frekuensi ini nanti menarik gitu ya, sebab ia tak hanya membantu kita untuk memahami respon sistem terhadap input sinusoidal, nanti kita akan lihat ya, kalau omeganya saya besarkan jadi apa, omeganya saya kecilkan jadi apa gitu. Tapi selain itu, analisa frekuensi respon ini juga membantu kita mengevaluasi fungsi alihnya dengan nilai S di sepanjang akses imajiner. Nah, hal ini erat kaitannya dengan stabilitas sistem loop tertutup. Kenapa demikian? Karena boundary-nya kita itu kan di akses imajiner. Kalau itu kegeser sedikit ke right half plane, tentu sistem sudah confirm tidak stabil. Makanya nih, kalau kita pelajari di bagian akses imajiner ini sangat erat kaitannya dengan stabilitas sistem loop tertutup. Nah, yang sudah kita ketahui bahwa J omega atau yang di akses imajiner tadi ya, itu kan semuanya mesti J omega. Cuman omeganya nanti yang berubah. Itu adalah batasan antara stabil dan tidak stabil. Maka dari itu, mengevaluasi G, J omega sepanjang pada domain frekuensi membuat kita dapat menentukan stabilitas loop tertutup dari sebuah sistem open loop GS.